Hai Scholarship Hunters, panggilan keren untuk para pejuang beasiswa. Kita ketemu lagi di serial video Road to PhD yang kali ini akan membahas bagaimana cara menyusun kurikulum vitae. Kurikulum vitae ini merupakan salah satu dokumen utama untuk melamar beasiswa dan melamar kampus tujuan di luar negeri yang perlu teman-teman persiapkan sebelum melakukan keduanya. Jadi sebelum teman-teman bisa melamar beasiswa, sebelum bisa melakukan pendaftaran ke luar negeri, kurikulum vitae, motivation letter, dan research proposal, terutama untuk yang mau kuliah S3, itu perlu dipersiapkan sebagai dokumen studi utama. Nah, sekarang gilirannya untuk menjelaskan strategi menyusun kurikulum vitae. Bagi Anda yang penasaran dengan tips dan trik menyusun riset proposal dan motivation letter, Anda bisa mencari video sebelumnya. Nah, teman-teman, kurang lebih ada 5 hal ini yang perlu diperhatikan untuk menyusun kurikulum vitae dalam rangka melamar beasiswa dan melanjutkan studi. Nah, maksud saya gitu, tadi saya mau ngomong itu ke luar negeri, teman-teman. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan, urutkan dari yang terbaru. Tentu, meski beberapa saya menemukan ada yang menyusun kurikulum vitae itu diurutkan yang terlama. Jadi contohnya misalkan latar belakang pendidikan, yang paling atas itu SD, paling bawah SMP, SMA, baru perguruan tinggi. Nah, yang bagus itu akan lebih baik jika latar belakang pendidikan dan semua komponen-komponennya itu yang terbaru taruh yang paling atas. Tuh. Tadi kayak timeline di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya aja. Gitu. Jadi yang paling atas itu yang terbaru. Berarti misalkan habis lulus S2, latar belakang pendidikan, yang paling atas S2, di bawahnya S1, SMA baru semakin ke bawah, semakin ke bawah. Begitu juga misalkan punya pengalaman mengikuti workshop tahun 2020 dulu, baru 2019, baru 2018, dan tahun-tahun yang lebih lama. Jangan dibalik. Nanti yang ditaruh di atas yang tahun 2010. Bukan begitu. Tahun 2010 misalkan itu pertama kali mengikuti workshop, taruh paling bawah. Yang terakhir atau yang terbaru, taruh yang paling atas. Poin selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam menyusun kurikulum vitae, lebih baik maksimal 5 tahun terakhir. Jadi tidak perlu masa lalu Anda, maksud saya masa lalu yang baik ya ini, 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu itu dicantumkan secara lengkap, jadi bikin kurikulum vitae-nya tebel. Saya pikir nggak perlu begitu. Kecuali memang ada 1-2 hal yang memang sangat penting untuk dicantumkan, silahkan boleh dari tahun-tahun yang lama. Tapi pada umumnya itu hanya menyantumkan pengalaman yang paling update dari 5 tahun terakhir. Tuh. Selanjutnya teman-teman, mengingat ini tujuannya untuk kuliah, bukan untuk kerja, di mana kuliah ini memang bidang akademik, maka tonjolkan pengalaman akademik yang terkait dengan rencana studi dan penelitian. Untuk hal-hal yang lainnya bisa disimpan dulu, tidak usah dicantumkan untuk membuat CV-nya efektif dan efisien, tidak terlalu panjang.
Sedangkan tonjolkanlah hal-hal akademik, prestasi-prestasi akademik yang berkaitan dengan studi Anda dan penelitian yang ingin dilakukan. Menyambung ke poin berikutnya, pengalaman akademik dapat saja teman-teman masukkan tentunya. Dengan catatan, jika itu mendukung rencana studi dan penelitian. Jadi kembali lagi, khususnya untuk yang S3, makanya muaranya sebetulnya ke rencana studi dan penelitian. Rencana studi dan penelitian. Begitu juga tadi menyusun motivation letter di video sebelumnya, itu juga harus berkaitan dan direfleksikan dengan rencana studi dan penelitian. Nah, pengalaman non-akademik seperti apa yang bisa dimasukkan? Misalkan begini, Anda studinya di bidang bisnis, sedangkan penelitiannya tentang UMKM misalkan. Dan Anda punya pengalaman jualan jamu misalkan. Atau punya pengalaman buka warung kelontong. Itu hal non-akademik. Tapi karena studi Anda berkaitan dengan hal non-akademik tersebut, sangat bagus misalkan. Itu dimasukkan ke kurikulum vitae Anda. Nah, terkait hal teknis, panjang halamannya usahakan maksimal 5 halaman, ditulis dengan bahasa Inggris akademik yang baik. Sekali lagi, ditulis dengan bahasa Inggris yang baik. Loh, saya kan pengalamannya 15 tahun, bagaimana bisa cuma 5 halaman? Nah, sekali lagi, kembali poin yang kedua, lebih baik maksimalkan pengalaman 5 tahun terakhir. Dan itu benar-benar pengalaman yang berkaitan dengan studi dan penelitian. Pengalaman-pengalaman yang tidak berkaitan, tidak usahlah dimasukkan. Tuh. Supaya kurikulum vitae ini efektif dan efisien karena teman-teman profesor di luar negeri itu tidak punya waktu yang banyak untuk membaca CV teman-teman. Mereka sangat sibuk. Proposal penelitian aja mungkin cuma dibaca judulnya dan introduction-nya. Motivation letter dibaca sekilas. Dan juga CV mungkin yang dicari adalah hal-hal yang akademik, terutama pengalaman penelitian teman-teman. Itu. Kalau belum pede dengan bahasa Inggris diri sendiri, boleh berkonsultasi ke teman yang lain yang bahasa Inggris akademiknya lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini teman-teman. Semoga hal-hal penting yang perlu dicantumkan dalam CV ini membantu Anda dalam mengembangkan CV Anda sendiri, atau misalkan Anda sudah punya, teman-teman bisa memperbaiki dengan mengkoreksi apakah memang di dalamnya itu sudah sesuai dengan saran dari poin-poin berikut ini. Sampai bertemu di serial video Road to PhD yang lainnya. Semoga bermanfaat. Apabila dirasa sangat bermanfaat, boleh juga di-share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini di YouTube.